dari tokoh-tokohnya Ikhwan, Hasan al-Banna dan kawan-kawannya itu. Dia mengatakan nata'awanu fima ittafaqna wa na'taziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita saling ta'awun, saling bantu-membantu pada perkara yang kita sepakati. Kemudian kita saling memaafkan dalam perkara yang kita ikhtilafkan. Buang ikhtilaf jauh-jauh. Kita semuanya muslimin, semuanya bersaudara. Mari bersatu dalam satu pangkuan ikhwan. Yang dimodifikasi lagi sama tokoh baru dari Mesir juga. Al-Bani dari Mesir juga ya Pak. Yang mengatakan bahwasanya manhaju ahli sunnah manhajun afyah yasa'ul ummah wa yasa'ul ahli sunnah. Katanya dia mengatasnamakan ahli sunnah. Prinsipnya ahli sunnah itu manhaj yang afyah, sangat luas. Yasa'ul ummah, bisa merangkul semua umat. Wa yasa'ul ahli sunnah, dan juga bisa merangkul ahli sunnah juga. Ya Allah, semuanya masuk, semua adalah ahli sunnah. Kalau bahasa sebelumnya, semua adalah muslimin, semua adalah saudara, kumpul semuanya ya Allah. Gitu. Barakallahu itu. Yang ini semuanya ahlu sunnah, ta'alu, semuanya ahlu sunnah. Ahlu sunnah sangat luas, semua umat adalah ahlu sunnah. Kumpul kabeh, sufi, masuk. Syi'i, masuk. Tablighi, masuk. Tahriri, malbu, sururi, ya Allah. Semuanya masuk, ahlu sunnah. Afwan. Ya, ini ta'liknya. Yang satu ini ahlu sunnah bagaimana? Afwan, enggak dimasukkan. Padahal prinsipnya mereka afyah, sangat luas. Hadza khatir ya kan. Sangat membahayakan, dan ini sudah lama kedengarkan semacam ini. Beberapa puluh tahun yang lalu sudah kedengaran yang semacam ini, dan disinggung batilnya kaidah ini. Karena memahami ukhuwah itu harus dengan ketentuan tadi, Alkitab was sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, dibangun di atas Islam dan iman, itu ukhuwah yang syar'iyah. Sementara yang dibangun di atas sebuah pemahaman sekte dan segala macam itu hizbiyah, tidak mungkin untuk satukan mereka semua dalam satu pergerakan. Hadza wadih. Sering kita dengarkan ya. Barakallahu fikum. Adapun poin kedua ini yang berusaha untuk merongrongnya, yang berusaha untuk merubah wajahnya, ini orang-orang yang baru kemarin. Si anget. Paham si anget ya? Masih hangat. Ya, nggak tahu namanya apa ini. Biasanya kalau masih anget-anget tuh dikasih tambahan new gitu ya. Bisa kamu katakan new sururiyah. Oh neo, ya lupa saya. Ya neo sururiyah. Kalau nggak mau dikatakan sururiyah, neo sururiyah. Namanya SGB, sururiyah gaya baru. Bagaimana itu ya, Pak? Sebagaimana yang saya katakan tadi ya. Mereka tidak bisa menyatukan antara ukhuwah Islamiyah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak bisa menyatukan antara ukhuwah Islamiyah dengan prinsip tahdzir. Mereka tidak bisa menyatukan antara prinsip ukhuwah Islamiyah dengan prinsip al-hajr. Barakallahu fikum. Di benak mereka tidak mungkin bersatu. Tidak mungkin bersatu. Sehingga yang sekarang ini mereka sebarkan, yang mereka suarakan di mana-mana, ialah upaya untuk menyatukan umat, ukhuwah Islamiyah, dakwah sunnah, dakwah rahmah, bil hikmah ila akhirih. Dan mereka menggugurkan prinsip tahdzir, menggugurkan prinsip al-hajr. Bahasa yang keluar dari mulutnya mereka sudah bukan lagi masanya hajir-hajiran, sudah bukan lagi masanya tahdzir-tahdziran. Manhajnya ahlus sunnah rahmah, manhajul rahmah, manhajul barakah, manhajul maslahah, kata mereka. Barakallahu itu. Tidak ada sekarang hajir-hajiran itu. Tidak ada itu sekarang itu. Loh kenapa kok nggak ada? Bukankah
prinsip al-bara'ah, prinsip at-tahdzir, prinsip al-hajar kepada ashabul ahwa'i wal bidah. Ingat, kepada ashabul ahwa'i wal bidah itu merupakan prinsip mendasar agama ini. Alasan mereka barakallahu fikum yang terus mereka eluh-elukan, yang terus mereka serukan. Mereka mengatakan hajar itu disyariatkan dikarenakan ada dua maksud. Ingat, ini masih ucapannya mereka. Yang pertama ialah untuk menyelamatkan akidah muslim, akidahnya kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan dari bid'ah. Dan yang kedua ialah dalam rangka untuk menghardik pelaku bid'ah tadi. Menyadarkan pelaku bid'ah tadi supaya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, ikhwan. Nyatanya tatkala kita menerapkan prinsip tahdzir, prinsip menghajar ashabul ahwa'i wal bidah, mentahdzir, menghajar hizbiyin, enggak ada yang sadar tuh. Ya. Enggak ada yang sadar tuh. Buktinya tambah parah, tambah ngawur, tambah nemen. Oh, buktinya pengikutnya juga banyak fanatik-fanatik seperti itu. Nyatanya banyak kaum muslimin yang masih termakan dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman mereka. Berarti tidak ada manfaatnya hajar zaman sekarang itu. Kaidahnya hajar, tidak ada maslahatnya. Kembali ke uslub ta'lif. Itu bahasanya, ta'lif. Harus melembutkan hati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Begitu mendengar adanya sebagian pihak yang menerapkan prinsip tahdzir wal hajar, ini mutasyaddid. Tembak langsung. Ini mutasyaddid. Ini orang yang sangat kaku, orang yang keras, tidak punya hikmah, tidak punya perasaan, tidak punya rahmah, wa ila akhirih. Habis. Barakallahu fikum. Ketika melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, adanya kemungkaran tengah-tengah dakwah, dikatakan ini mutasyaddid ila akhirih. Nah, terus piye? Hajar tidak berlaku di zaman sekarang ini, kata mereka. Tahdzir tidak berlaku di zaman sekarang ini, kata mereka. Karena tidak berlaku dan tidak ada manfaatnya, tujuan dan maksudnya tidak tercapai, maka di zaman sekarang ini eranya era taklif. Ya, kayak zaman dahulu ada istilah era Maki, era Madani, gitu ya. Ini era taklif. Harus takliful qulub. Terus bagaimana dengan prinsip al-bara'ah? Gugur di zaman sekarang ini. Tidak berlaku di zaman sekarang ini. Tidak bermanfaat di zaman sekarang ini. Masya Allah. Total. Terus taklif di zaman sekarang ini. Harus dengan cara takliful qulub. Gitu. Terus dia diterapkan dalam kesehariannya. Dakwahnya gandeng tangan sana, gandeng tangan sini. Boleh tahun dengan hizbiyin? Boleh. Tidak mungkin dihajar, tidak mungkin tahdzir. Ta'liful qulub. Gandeng tangan dengan mereka, gandeng tangan dengan sebelah sini, yang sini oke, yang sini oke, yang depan oke, belakangnya oke, semua digandeng tangan. Nah, ta'awan. Kembali pada kaidah pertama tadi, dengan sama mereka sadar. Barakallahu fikum. Hakata ya. Terus berlanjut sampai pada tingkat para dakwah mereka. Sampai ada yang mengatakan di zaman sekarang ini kalau ada seorang muslim menggunakan jubah panjang mutasyaddid. Dikarenakan tidak relevan untuk masyarakat zaman sekarang ini. Tidak berlaku di zaman sekarang ini. Tidak bermanfaat di zaman sekarang ini. Mengurangi prinsip ta'liful qulub di tengah-tengah umat di zaman sekarang ini. Nah, terus kalau pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci putih bagaimana? Wah, itu kurang gaul. Kurang memasyarakat. Perasaan saya juga sudah memasyarakat ya. Yang memasyarakat itu kalau jenengan pakai celana sirwal semising pantalon, kemudian turun ke bawah, ya di bawah mata kaki tidak, di atas juga tidak, gitu ya, semi-semi begitu.
Baru kemudian menggunakan di atasnya baju takwo biasa. Peci ya, putih boleh, yang berwarna lebih afdal. Barakallahu itu. Itu untuk ikhwannya dan sak ustad-ustadnya. Kalau kemudian diundang khutbah-khutbah Jumat dan segala macamnya, lebih afdal menggunakan jas. Ya salah. Tadi itu ya, pantalon semi-semi sirwal, koko, kemudian jas. Lebih afdal lagi menggunakan songkok nasional. Ini apa terjadi barakallahu itu? Ini bukan omong kosong. Upaya aplikasi prinsipnya mereka tadi. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu sih ya, Pak. Nah. Ini yang dikatakan salah kaprah pemahaman ukhuwah. Sebagaimana terangan tadi barakallahu fikum. Rasul Allah dan Rasulnya yang mensyariatkan ukhuwah. Allah dan Rasulnya pula yang menetapkan keharusan nasihat. Allah dan Rasulnya pula yang mengharuskan amar ma'ruf nahi mungkar. Ar-Rasul dan para sahabatnya yang menerapkan prinsip tahdzir, prinsip al-hajr, juga menerapkan prinsip taklif. Dua-duanya, taklif juga hajr. Barakallahu fikum. Nah, dan itu mereka terapkan dalam semua keadaan. Baik dalam kondisi sunnah itu sedang menyebar di tengah-tengah masyarakat. Baik kondisi dakwah sunnah itu diterima oleh semua lapisan masyarakat. Baik itu al-haq, zahir, nampak, jelas di tengah-tengah masyarakat. Ataupun bid'ah yang memasyarakat. Walaupun sunnahnya meredup. Walaupun orang-orang yang di atas sunnah lemah kekuatannya, tetap mereka melaksanakan prinsip al-hajr, prinsip tahdzir. Barakallahu fikum. Itu contohnya salafun salih. Saya mau tanya sama antum. Di zaman al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika fitnah khalqul Quran, penguasa mewajibkan rakyatnya punya pemahaman kufur, menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Saya mau tanya, kondisi ketika itu bid'ah yang menyebar ataukah sunnah yang menyebar? Bid'ahnya yang menyebar. Menjadi undang-undang negara ketika itu. Ulama-ulama ahlu sunnah disiksa, ada yang dibunuh, ada yang dicambuk, ada yang dipenjara. Semuanya demikian. Sampai beliau yang terkena. Imam Ahmad ya. Kondisi yang betul-betul sangat lemah ketika ahlu sunnah. Saya mau tanya kepada antum. Ketika itu al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menerapkan prinsip taklif, kemudian merangkul tokoh-tokoh bid'ah ketika itu, ataukah tidak? Apakah merangkul orang semacam Ibnu Abi Duad, tokoh bid'ah yang pencetus bid'ah tadi itu, dan tokoh-tokoh lain yang di tengah-tengah mereka, Bishr al-Marisi dan segala macamnya itu dirangkul? Ya sudah, hajirnya gugur, tahdzirnya gugur. Sekarang prinsip taklif, saya ikut sama kamu aja, Ibnu Abi Duad, ya, bareng sama saya, dakwah bareng-bareng. Apakah demikian? La, abadan tidak. Diminta menyatakan Al-Quran makhluk, tidak mau. Al-Quran itu kalamullah, firman-Nya Allah tabaraka wa ta'ala, bukan makhluk. Barakallahu fikum. Tidak bertemu dengan mereka, tidak semajlis dengan mereka, tidak ila akhiri. Kalau penguasa lain membahas, kalau al-ma'mun dan penguasa yang lain masih boleh hormati. Tapi tokoh-tokoh bid'ah tadi itu abadan, tidak sama sekali. Artinya apa? Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kondisi yang sangat terpuruk, sangat lemah, ahlu sunnah ketika itu masih menerapkan prinsip al-hajr, pemboikotan kepada tokoh-tokoh bid'ah tadi yang di atas angin ketika itu. Tidak gugur jal. Barakallahu fikum. Paham ya? Penjelasannya barakallahu fikum. Saya tutup majlis ini dengan kaidah muhimmah fil hajr. Ini kaidah disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala wa ra'ah, Syekh Al-Bukhari.
pada risalah yang beliau tulis, judulnya Ta'ammulat fi Mas'alatil Hajr. Bukunya lumayan agak tipis sedikit. Itu muhadharah beliau sampaikan di sebuah tempat, tapi betul-betul sangat tertib dan sangat bagus pembahasannya. Ini bisa dikatakan counter khusus terhadap pemahaman yang sekarang sedang rame-ramenya tersebar di wilayah Madinah pada khususnya dan di Indonesia, di tempat kita ini. Kaidah gugurnya prinsip al-hajr wa tahdzir dan harus menerapkan prinsip ta'lif. Ini juga pernah beliau sampaikan kepada kita ketika beliau kesini yang paling terakhir di majelis tempatnya Syekh kumpul dengan para asatidzah, para klasikum, disampaikan secara global kepada kita poin-poinnya. Barakallahu fikum. Ringkasnya, supaya antum pahami ya, kawan. Dan mungkin sudah pernah saya sampaikan atau menyampaikan sama yang lain dalam beberapa majelis. Ringkasnya kawan, azakumullah. Al-hajr itu pada prinsipnya masuk pada kaidah nahi mungkar. Pada prinsipnya masuk pada kaidah al-bara'ah, yang merupakan prinsip besar dalam Islam, yang punya sekian banyak dalil, Alkitab, Sunnah dan fi'lus salaf, perbuatan salafun salih rahimahullahu taala. Al-hajr itu merupakan salah satu dari dua uslub dakwah. Dakwah punya dua uslub. Uslubul hajr, pemboikotan. Uslubul ta'lif, lemah lembut. Paham salah ya? Dan digunakan pada waktunya masing-masing, dengan keadaannya masing-masing. Al-hajr barakallahu fikum itu memiliki dua maksud. Dua maksud. Yang pertama ialah al-maqasid al-khassah atau al-maslahatul khassah. Maslahat khusus, maksud khusus, yaitu yang berkaitan dengan pribadi pelaku hajr, pribadi masing-masing kita muslimin yang sedang melaksanakan prinsip hajr, yaitu at-ta'abbudu lillah bil hajr. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala dengan melaksanakan nahi mungkar ini, dengan mengerjakan prinsip tahdzir dan hajr ini. Itu namanya maslahat khusus untuk pelaku, masing-masing pelakunya. Yang kedua, maksud umum, maslahatun ammah, maslahat umum. Maslahat umum ini ya kawan, ada dua macam. Ada dua macam. Ada maslahat kembali kepada muslimin, yaitu hajr disyariatkan untuk menyelamatkan kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah. Dan yang kedua, kemaslahatan kembali kepada ahli bid'ahnya. Tahdzir, hajr, pemboikotan disyariatkan untuk menegur ahli bid'ah, menghardik dia, menghukum dia supaya dia sadar. Ini dua-duanya masuk dalam poin maksud umum, maslahat umum. Dalam prinsip Islam, apabila pelaksanaan hajr itu terpenuhi semua kemaslahatan, itu afdal. Maslahat khusus terpenuhi, maslahat umum terpenuhi. Ini yang paling afdal, yang menunjukkan betul-betul disyariatkan yang namanya pemboikotan hajr. Tetapi ingat, ketika kemaslahatan umum tidak tercapai, ketika kemaslahatan umum tidak tercapai, ahli bid'ahnya masih bangkang, masih nggak sadar, masih banyak muslimin yang termakan dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangannya.
Tidak digugurkan. Kenapa? Masih ada maslahatun khassah tadi. Masih ada maslahat khusus kita sebagai muslimin beribadah kepada Allah dengan cara hajar tadi. Maslahat untuk pribadi kita masing-masing. Tidak gugur dengan gugurnya maslahat umum. Sebab masih ada maslahat khusus. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum. Al-hajr ala maratib. Yang namanya al-hajr, pemboikotan, tahdzir, itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, bil fi'il, dengan perbuatan. Dengan perbuatan ya ikhwan. Pemboikotannya dengan perbuatan. Langsung dengan badan kita, fisik kita, reaksi badan kita, perbuatan kita. Seperti dicontohkan asar dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ketika ada salah seorang tokoh bid'ah wafat dan jenazah siap disolatkan, tiba-tiba datang al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Masyarakat pun langsung menengok dan memberikan tempat jalan untuk beliau datang. Sufyan Ats-Tsauri datang. Heboh ya kan? Beliau tokoh sunnah, tokoh dakwatul haq. Datang di jenazahnya ahli bid'ah. Heboh ini. Datang beliau. Mereka ngasih tempat. Maka beliau terus mendatangi jamaah tadi, terus menerobos ke saf-safnya mereka, terus sampai di jenazahnya, terus beliau lampaui, tinggal pergi. Tinggal pergi. Kaget muslim yang lain. Tak pikir mensalatkan, ternyata ditinggal pergi. Apa tujuannya? Kok diem aja. Apa tujuannya? Al-hajr bil fi'il, memboikot orang tadi pelaku bid'ah yang mati dengan perbuatan beliau. Langsung di depan mata masyarakat umum. Barakallahu fikum. Kan ngerti semuanya. Oh, berarti beliau tidak mensalatkan orang ini, nggak beres ini orang satu yang mati ini. Imam besar pada masanya lewat begitu saja, lewat saja, nggak berhenti untuk salat. Tahdzir bil fi'il. Barakallahu fikum. Yang kedua, tahdzir bil qaul. Hajar bil qaul. Ustaz punya saya nih. Waduh ini bakal repot ini. Barakallahu fikum. Pemboikotan dengan ucapan. Tidak ngasih salam. Dia salam enggak dijawab. Tidak berbincang-bincang dengan dia. Dia menegur sapa, enggak digubris. Ini diantara makna ucapan sebagian salaf ketika mengingkari kemungkaran seseorang, dia membangkang, dia mengatakan wallahi la ukallimuka abada. Itu asar yang sangat ma'ruf dari sejumlah salafun saleh ketika mereka memboikot. Demi Allah aku tidak akan mengajak bicara kamu sama sekali. Barakallahu fikum. Ini sebagaimana ucapan Abdullah bin Mughaffal, barakallahu fikum, seingat saya, ketika ada saudaranya, masih familinya, itu mengetapel burung, hazaf. Disampaikan Rasulullah melarang dari yang namanya al-hazaf. Dikatakan yang namanya al-hazaf, melempar dengan batu kecil, tidak membunuh musuh, memecahkan mata, meretakkan gigi dan segala macamnya, dilarang. Ternyata masih ngeyel. Langsung mengatakan wallahi la ukallimuka abada. Demi Allah aku tidak akan mengajak bicara kamu selama-lamanya. Hasil qaul. Enggak ngomong berblas. Paham ini ya? Dan yang ketiga al-hajr bil qalb. Pemboikotan dengan hati. Dengan hatimu. Bentuknya kamu tidak suka dengan dia, tidak suka dengan pemikirannya, tidak suka dengan bid'ahnya, tidak suka dengan majelis-majelisnya. Suka kamu. Itu bil qalb. Ini dengan hadisnya Rasulullah SAW dalam pembahasan nahi mungkar.
Riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arda, Rasul mengatakan, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Langsung melemah ini bahasanya ya kawan. Masya Allah. Tanya jawab dilanjutkan ba'da zuhur, materi sampai zuhur. Waduh, langsung melemah saya. Artinya masih ada tugas berikutnya. Nah, ya dikarenakan yang panasnya menjelang zuhur begini ya Pak. Dengan riwayat tadi, barang siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau nggak mampu, dengan lesannya. Kalau nggak mampu, dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Barakallahu fikum. Ini maratibul hajr. Al-hajr termasuk nahi mungkar. Kaidahnya, kalau memungkinkan bagi kita memboikot ahlul bid'ah dengan semua poin di atas, dengan perbuatan, dengan lisan, dengan hati, semuanya, itu disebut dengan hajrun kulli. Disebut dengan hajrun kulli, pemboikotan total. Ini dicontohkan sebagian salaf, tatkala mereka memboikot sebagian tokoh bid'ah atau orang yang menyimpang dengan mengatakan, wallahi la usakinu baladan anta fihi. Abiyatan makna. Demi Allah, aku tidak akan tinggal di sebuah negara, di sebuah tempat, di sebuah daerah, sebuah wilayah yang kamu ada di situ. Langsung minggat, pergi tempat. Itu sebagian salaf demikian ya, Pak. Atau mengatakan wallahi la yastami' baini wa bainaka saqfun abada. Apa ada makna? Demi Allah tidak akan mungkin berkumpul antara aku dan kamu satu atap sama sekali. Artinya kalau sudah di tempat ada dia, langsung dia pergi. Kenapa? Seatap. Ada yang mengecualikan ilal masjid, kecuali masjid. Artinya apa? Itu upaya hajur kulli. Totalis. Dengan perbuatan, dengan lesan, dengan hati, sudah tidak ketemu sama sekali sama dia. Itu namanya hajar kulli. Kalau memungkinkan untuk dengan cara ini, itu afdal. Itu merupakan iman yang paling kuat. Mafhum dari kata-kata wadzalika adhaful iman. Dengan hati saja lemah imannya. Dengan semua yang tadi di atas, itu yang paling afdal dari keimanan dia. Tetapi kalau tidak mampu dengan semuanya, maka dengan salah satunya. Tidak mampu dengan perbuatan, dengan lesan. Tidak mampu dengan lesan, dengan apa? Dengan hati. Apakah mungkin tidak mampu dengan hati? Tidak mungkin. Katanya para ulama, ingkarul munkar fil qalb, mengingkari kemungkaran dengan hati. Al-hajr fil qalb wajibun la yasqut. Wajib yang gak mungkin gugur. Kenapa? Tidak ada paksaan pada hati kamu. Kalau perbuatan mungkin kamu tidak bisa. Ucapan kamu tidak bisa. Hati kamu gak ada yang maksa. Barakallahu fikum. Tidak mungkin dengan semuanya, maka dengan salah satunya. Paling tidak hajrul qalb. Namanya hajrun juz'i. Hajr juz'i, pemboikotan yang sifatnya parsial. Tangan saja, atau lesan saja, atau lesan dan tangan saja, atau minimalnya dengan hati saja. Dengan hati. Dia mengadakan bedah buku, gak ngurus, kamu gak datang. Itu sudah lumayan ya Pak. Itu hajar bil fi'il, bil lisan, bil qalb. Dekam ning omah sudah selesai. Dia menyebarkan CD-CD-nya, tidak mau beli. Dia menyebarkan dakwahnya lewat majalah-majalahnya, tidak mau beli majalahnya, tidak mau baca majalahnya. Dia punya karya-karya tulis, tidak mau nyetak, tidak mau beli. Dia sakit, jangan dijenguk. Dia mati, jangan diantarkan. Siapa yang maksa? Ada yang maksa? Tidak ada yang maksa. Dan itu bentuk pemboikotan, tidak mungkin gugur. Barakallahu fikum. Fil qalb. Tadi paham ya? Supaya kamu paham barakallahu fikum yang namanya al-hajr, pemboikotan anwa, macam-macam. Tidak berbicara itu hajar.
Tidak memberi salam itu hajar. Dia salam tidak kamu jawab itu hajar. Tidak bermajlis itu hajar. Tidak mendengarkan ceramahnya itu hajar. Tidak datang ke tempatnya itu hajar. Dia sakit tidak kamu jenguk itu hajar. Dia mati tidak kamu salatkan, tidak kamu antar itu hajar. Itu semuanya hajar. Bentuk-bentuk hajar. Mungkin semuanya hajar kulli. Tidak mungkin semuanya, sebagiannya hajar juz'i. Faedahnya barakallahu fikum zaman sekarang ini yang memungkinkan bagi kita sekarang barakallahu fikum ialah hajar juz'i. Walaupun mungkin yang hajar kulli. Di Solo, ini banyak nggak beresnya ini. Pindah. Misalkan begitu, Jogja. Banyak nggak beresnya ini. Pindah. Begitu. Ujung-ujungnya pindah di ada ya, pedalaman gitu ya. Namanya kulli. Kepingin menjauh sudah. Atau juz'i. Ini yang memungkinkan barakallahu fikum. Ringkasnya barakallahu fikum. Ketika antum menerapkan hajar juz'i, poin-poin pemboikotannya mungkin kamu kerjakan. Gunakan prinsip hajar padanya. Pada poin-poin yang lainnya tidak mungkin kamu hajar, maka disitulah kamu terapkan usul taklif. Ketemu sama seseorang, tokoh hizbiyin. Tidak mungkin kalau kamu diam. Banyak yang melihat ini. Mau tidak mau harus tegur sapa. Ya. Boleh kamu salami dia. Assalamualaikum. Dia salam, kamu jawab waalaikumsalam. Dalam poin ini, kamu nggak mungkin hajar. Paham ya? Dalam poin ini, kamu taklif. Salami dia. Jawab salamnya dia. Kenapa? Kondisinya nggak mungkin kan? Barakallahu fikum. Paham ini? Kamu dipanggil Pak Lurah, urusan desa. Qadarullah, dia juga dipanggil Pak Lurah, urusan yang sama. Ketemu di situ. Ya nggak mungkin kamu melengos kayak gini. Ya Pak Lurahnya nanti bingung iki ono apa iki. Iki padha sing ngoten kok ngene iki. Ora apa iki. Mau nggak mau ya kan barakallahu tegur sapa. Di situ kamu terapkan taklif. Tidak mungkin kamu terapkan hajar. Ya sudah. Assalamualaikum, salam. Salam khair, alhamdulillah. Ya Allah. Sumringah gini dan segala macamnya. Tapi dengan hatimu kamu mengingkari perbuatan dia. Penyimpangan-penyimpangan dia. Ila. Sehingga sebagian taklif, sebagian al-hajar. Dan tidak mungkin, ingat, tidak mungkin abadan prinsip tahzir, prinsip hajar itu gugur. Tidak mungkin sama sekali. Paling minimal barakallahu fikum ialah hajar juz'i dengan hati. Maslahat yang paling minimal kamu capai, kamunya bertakarrub kepada Allah dengan hajar tadi. Dalam keadaan barakallahu dalam semua keadaan masih mungkin bagi kita untuk hajar bil lisan, hajar bil fi'il, apalagi hajar bil qalb. Sehingga ukhuwah Islamiyah tegakkan. Jangan lupa, harus ada nasihat. Mungkar, katakan mungkar. Bid'ah, katakan bid'ah. Menyimpang, katakan menyimpang. Hizbi, katakan hizbi. Harus ada al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Barakallahu fikum. Ini yang harus antum camkan baik-baik. Yang antum harus camkan baik-baik. Sehingga tidak mungkin sekali lagi, tidak mungkin barakallahu fikum. Dengan alasan ukhuwah Islamiyah, kita ta'awun da'awi, ta'awun dakwah dengan hizbiyin. Tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin dengan alasan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Kita mengadakan taklif kulli. Taklif kulli. Dengan mereka. Kalau taklif kulli ya. Betul-betul taklif saja. Tambah hajar dengan mereka. Tidak mungkin. Sehingga nasihat ditegakkan. Amar ma'ruf nahi mungkar ditegakkan. Prinsip al-wala wal bara ditegakkan. Prinsip ukhuwah Islamiyah pun juga ditegakkan dengan ketentuan-ketentuan yang diinginkan tadi. Ini yang harus dipahami baik-baik barakallahu fikum terkait dengan mafhum ukhuwah Islamiyah. Di antara satu poin yang menunjukkan hal ini, khanatina azakumullah. Di antara persyaratan sahnya ukhuwah Islamiyah ialah intiqaul ikhwan. Intiqaul ikhwan, selektif dalam mencari
saudara atau teman yang kita terapkan ukhuwah Islamiyah padanya. Seleksi gak kabeh tangkul. Para ulama menggunakan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Imam Ahmad wa ghairihi fi sanad hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Rasulullah mengatakan al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang tergantung agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia bersahabat karib. Juga hadisnya Abu Musa al-Asy'ari muttafaqun alaih, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan teman yang baik dengan teman yang buruk. Teman yang baik sebagaimana penjual misik, teman yang jelek sebagaimana peniup bara api. Ringkasnya diminta untuk berteman dengan teman-teman yang baik dan dilarang untuk berteman dengan teman-teman yang jelek. Prinsip inilah yang menguatkan apa yang disampaikan di atas. Barakallahu fikum. Ini biikhtisar dengan ringkas karena beberapa hal penting yang harus diangkat. Selebihnya ada buku di depan saya ini yang sudah lama. Ini buku saya peroleh ketika saya pulang dari Yaman tahun akhir 2004 dan dicari banyak orang sekarang ini ya Pak. Rombongan kemarin pergi ke Yaman nyarinya buku ini. Barakallahu fikum. Kitab yang berjudul Ni'matul Ukhuwah, Ahamiyatuha, Adabuha, Huququha. Ukhuwah Islamiyah, nikmatnya ukhuwah Islamiyah, pentingnya ukhuwah Islamiyah, adab-adabnya dan hak-haknya. Ini semuanya saya rangkum dengan beberapa penambahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pertemuan kita kali ini. Saya kira waktunya sudah mendekati zuhur ya. Sudah jam 12 kurang seperempat. Kurang 20. Jam berapa zuhurnya? Jam berapa zuhurnya? Nah itu. Maka tidak mungkin dijawab pertanyaannya ini. Kita sekarang dulu untuk persiapan salat zuhur. Terus pada zuhurnya sudah kan? Oh, jawab pertanyaannya ya. Masya Allah. Insya Allah ya Fan yang memungkinkan untuk dijawab. Barakallahu fikum. Pada zuhur mubasyarah ya, langsung pada zuhur setelah salat sunnah dan segala macamnya langsung diadakan majlis yang kedua insyaallah taala. Saya kira cukup sekian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.